Kita harus membuat Rehan membenci Najwa. Dengan cara membuat Najwa membenci ibu. Aldi! Aldi, kenapa kamu diam saja? Aldi, bicaralah! Aldi! Ini fitnah, tahu? Ingat Tuan Cobra, saat aku menemukan bukti-buktinya, maka aku sendiri akan masukkan Anda ke penjara. Kalau masalah itu, Papa jangan khawatir. Aku yakin Najwa sendiri yang akan menarik laporan kasus itu. Coba, apa mau dia? Dia pasti ingin supaya ibu mati setelah makan makanan dia. Iya, kamu ingin supaya ibu mati? Kamu masih memikirkan kejadian di meja makan tadi ya? Tidak usah, Najwa. Tapi aku benar-benar udah membuat ibu kamu kecewa. Aku yakin ibu kamu gak akan lagi bisa menerima aku. Aku minta maaf atas sikap ibuku padamu tadi. Dan dia butuh waktu dan akan mengerti untuk tahu hal-hal yang baik dalam dirimu. Tapi, apa aku bisa? Dengar, Najwa. Kita sudah janji akan menghadapi semua masalah bersama. Ya kan? Aku akan dukung kamu apapun yang terjadi. Jadi tenanglah. Dan untuk apa kamu lama-lama bersedih seperti ini? Aku tidak melihatmu tersenyum. Ayo, tersenyum sekarang. Nah, tenang saja. Semuanya akan berjalan baik. Saya tidak akan membiarkan mereka terlalu lama bersama-sama. Saya akan membuat Rehan dan Najwa segera berpisah. Dari Priti, kamu saja yang terima. Assalamualaikum, Priti. Waalaikumsalam, Najwa. Aku minta maaf karena aku sudah mengganggu waktu kamu bersama Rehan. Tapi aku bingung dan aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Ada apa, Priti? Apa kamu dalam masalah? Najwa, aku tidak ingin mengganggu kamu. Dan aku tidak ingin berhutang budi sama kamu. Tapi aku butuh bantuan kamu. Apa kamu mau menolong aku? Priti, kamu sama sekali gak membebani aku. Justru kamu udah begitu baik pada aku dan juga Rehan. Kalau bukan karena jasa kamu, sekarang pasti Bunda Priyanka belum bisa menerima kami. Lagi pula, aku sudah begitu berhutang banyak sama kamu. Tolong katakan apa yang bisa aku bantu. Papaku, dia sedang dalam masalah yang besar. Dia sedang berhadapan dengan hukum. Dia dituduh sebagai dalam pembunuhan percobaan terhadap kamu. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu tidak percaya, kamu tanyakan pada Zain tentang hal ini. Kenapa bisa sampai seperti itu, Priti? Najwa, ayahku, Tuan Cobra, adalah pengusaha terbaik dan terhormat di kota ini. Tidak mungkin dia melakukan hal yang keji seperti itu. Tuduhan ini bisa menghancurkan keluarga kami. Najwa, kalau kamu ingin membalas budi, sekarang saatnya. Tolong bicara sama Zain. Dan cabut tuntutan itu. Aku mohon, Najwa. Iya, Priti, kamu sekarang tenang aja dulu. Besok pagi-pagi aku akan segera bicara dengan Zain. Terima kasih, Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Priti. Rehan, Najwa, kalian di sini?
Maaf karena kami datang tanpa memberitahu dulu sebelumnya. Itu tidak masalah, Rehan. Kalian berdua boleh datang kapan saja ke sini. Silakan duduk. Katakan apa masalahnya. Aku akan mendengarkan. Alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa di pekerjaan. Aku justru datang ke sini untuk menjelaskan masalah pribadi. Kami sudah bicara dengan Priti. Dan alhamdulillah Priti pun sangat menerima kenyataan bahwa aku dan Rehan itu saling mencintai. Itu berita yang sangat bagus. Akhirnya Bu Priyanka merestui kalian. Dan aku sangat bahagia untuk kalian sebagai suami istri. Terima kasih, Zain. Tapi justru orang yang sudah begitu baik pada aku dan juga Rehan sekarang sedang terlibat dalam masalah hukum. Zain, aku mohon, sebagai sahabat kamu, aku benar-benar memohon, tolong cabut tuntutan kamu kepada Mr. Chopra. Kamu ingin aku mencabut tuntutan kepada Tuan Chopra? Ada apa ini sebenarnya? Kenapa semua berubah tiba-tiba? Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Selamat menikmati hari yang indah, Rehanku sayang. Pasti ini disiapkan oleh istriku, Najwa. Kalau bukan dia siapa lagi? Najwa sudah melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Tapi aku belum melakukan tugasku sebagai suami yang baik, yaitu memberikan apa yang pantas dia terima. Aku belum bisa melakukannya. Aku merasa sangat bersalah. Sebentar lagi, Rehan. Kita akan hidup bahagia sampai mati. Priti, apa yang kamu lakukan di kamar Rehan pagi-pagi begini? Maaf, Bu. Tolong jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Aku sedang belajar menjadi calon istri yang baik untuk Rehan. Aku menyiapkan pakaian-pakaian dia yang seharusnya disiapkan oleh Najwa, istrinya. Kamu yang menyiapkan pakaian Rehan? Ibu tahu kamu mencintai Rehan. Tapi ibu sangat bersyukur karena kamu tidak berpikir meninggalkan Rehan. Walaupun Rehan sudah menikah dengan wanita lain. Aku tidak akan pernah meninggalkan Rehan ataupun melepaskan dia. Pokoknya aku akan cari cara supaya Najwa keluar dari negeri ini. Benar, Priti. Ibu akan sangat mendukung kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Pagi-pagi gini sudah menghilang. Seharusnya kamu itu tidak boleh keluar dari kamar sebelum suami kamu bangun.
Iya bunda, aku benar-benar minta maaf. Tadi aku habis terima telepon penting. Karena aku takut mengganggu Rehan sedang tidur, makanya aku terima telepon di luar. Dan alhamdulillah, aku mendapat kabar gembira dari Zain. Zain akhirnya bersedia mencabut tuntutannya. Dan dia sudah menarik tuntutannya di kantor polisi. Najwa, ini benar. Najwa, terima kasih sekali ya. Aku tidak tahu bagaimana kalau sampai papa di penjara. Pasti akan merusak reputasi kami sebagai keluarga baik-baik di negeri ini. Najwa, sekali lagi terima kasih ya. Aku berutang budi sama kamu. Sama-sama, Priti. Kalau bukan karena kebaikan kamu dan jasa kamu, mungkin sekarang aku sama Rehan masih belum bisa tinggal di rumah ini. Sama-sama. Ibu juga sangat terharu. Ternyata kamu juga ikut membantu membebaskan Mr. Chopra. Ternyata kamu adalah menantu yang baik hati. Mr. Chopra pasti akan sangat senang. Dan dia pasti akan memberi kamu banyak sekali hadiah. Maaf bunda, aku melakukan semua ini ikhlas lillahi ta'ala. Aku sama sekali tidak mengharapkan balasan apapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau berterima kasih pada istriku karena memilihkan bajuku yang sesuai sekali warnanya. Terima kasih ya. Rehan, kayaknya kamu salah paham deh. Bukan aku yang menyiapkan baju untuk kamu. Karena tadi aku sedang sibuk menerima telepon. Kalau bukan kamu yang menyiapkan, siapa yang melakukan? Mungkin bunda. Benarkah? Ibu yang menyiapkan pakaianku? Bukan Ibu Rehan. Tapi Priti yang menyiapkan segala keperluan kamu. Priti, kamu apa-apaan? Harusnya kamu tidak lakukan itu. Tidak seharusnya kamu masuk ke kamarku. Kenapa pakaianku harus kau yang menyiapkan? Najwa yang harus melakukan itu. Rehan, aku sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung hati kamu. Aku melihat Najwa tadi sedang sibuk menerima telepon dan aku pikir itu dari orang yang penting. Rehan, harusnya kamu berterima kasih sama aku. Kamu sudah masuk dalam wilayah pribadi kami. Kamu tidak boleh melakukannya. Cuma Najwa yang boleh melakukannya. Sebenarnya kamu mau ingkar janji atau apa, Priti? Rehan, aku tidak akan ingkar janji. Aku hanya ingin membantu Najwa, itu saja. Tolong, Priti. Kamu tidak usah mencari alasan. Yang kamu lakukan itu salah. Itu tidak harus kamu lakukan. Kamu harus sadar. Apa yang kamu lakukan itu bukan seharusnya yang kamu lakukan. Tidak seharusnya kamu masuk ke kamarku. Rehan, kamu itu tidak seharusnya menegur Priti. Sebetulnya itu adalah kewajiban Najwa istri kamu, bukan? Seharusnya istri kamu menyiapkan segala keperluan kamu. Dia seharusnya tidak keluar dari kamar sebelum suaminya bangun. Rehan, jangan menimpakan kesalahan istri kamu kepada orang lain. Itu sama sekali tidak adil. Kamu senang sekarang?
Kamu senang pagi-pagi sudah membuat kekacauan? Aku pikir kamu berubah. Ternyata aku salah. Tolong maafkan Rehan ya. Dia sama sekali nggak bermaksud untuk menyinggung perasaan kamu. Aku permisi dulu. Rehan, apa yang kamu lakukan? Kenapa lagi kamu tanyakan? Aku mau ganti baju sekarang. Aku tidak suka ini. Rehan, tapi kalau kamu melakukan itu, kamu akan sangat menyinggung perasaannya Priti. Aku mohon Rehan, tolong jangan ganti bajunya. Najwa, ini harus kulakukan. Aku harus memberinya pelajaran bahwa dia tidak boleh menyentuh bajuku, menyentuh barang-barangku. Dia tidak boleh masuk ke kamarku seenaknya. Rehan, tapi ibu kamu benar. Ini semua aku yang salah. Seharusnya aku yang menyiapkan semuanya buat kamu. Seharusnya aku yang menyiapkan baju kamu, bukan malah mengangkat telepon dari Zain. Tidak, Najwa. Telepon dari Zain juga sangat penting, kan? Yang kamu lakukan memang harus kamu lakukan. Dan Priti tidak melakukan itu. Aku tidak suka keadaan ini dan aku mau ganti baju sekarang. Rehan, kamu harus ingat. Kita bisa kembali ke rumah ini juga karena jasanya Priti. Kalau bukan karena Priti yang sudah meyakinkan bunda kamu. Bunda kamu pasti belum bisa menerima pernikahan kita. Aku mohon, Rehan. Priti, kamu tidak usah khawatir. Kita pasti akan bisa membuat Rehan benci Najwa. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah sabar. Sabar sampai Najwa bisa keluar dari rumah ibu. Baiklah. Sekarang kamu ke depan minta maaf sama Priti dan juga bunda kamu. Ya. Baiklah. Ini kulakukan karena aku mencintaimu. Aku yakin Najwa pasti sedang dicaci maki oleh Rehan. Bagaimanapun juga ini salah Najwa. Kenapa dia tidak menyiapkan pakaian-pakaian Rehan sampai harus aku yang melakukannya? Aku yakin Rehan pasti merasa bersalah sudah bertengkar dengan aku. Kamu benar, Priti. Pasti Rehan tahu siapa biang kerok masalah ini. Di depan kamu memang Najwa pasti dibela sama Rehan. Karena Rehan kan gak enak sama ibu. Tapi di belakang, ibu yakin pasti Najwa ditegur habis-habisan. Lagi pula, ngapain Najwa pagi-pagi udah bikin masalah? Kita lihat sebentar lagi. Pasti mereka akan keluar dari kamar itu sambil berteriak-teriak. Priti, Rehan mau bicara sama kamu. Ayo Rehan. Priti, maaf ya. Aku tidak bermaksud kasar. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada batasan-batasan yang tidak bisa kamu masuki. Sekali lagi aku minta maaf. Baik, Ibu, aku harus pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Najwa temani aku mengantar ke depan. Ibu, kenapa mereka jadi semakin mesra? Ibu juga heran. Ibu curiga. Jangan-jangan Najwa punya ilmu hitam untuk membuat Rehan bertekuk lutut. Jangan-jangan Najwa sudah pernah menikah. Kamu jangan ngomong begitu, Priti. Kalau sampai itu yang benar-benar terjadi, berarti Rehan sudah tertipu. Dan ibu tidak akan tinggal diam. Aldi, kamu mau kemana kok? Kamu bawa koper? India. Apa India? Kamu pasti mau ngejar Najwa kan? Dia itu udah nikah, kamu gimana sih Aldi? Kamu mau ngapain ke sana, ha? Mau apa? Nita, aku nggak punya kewajiban untuk menjelaskan segalanya buat kamu. Jadi tolong jangan banyak tanya. Aku harus mencari pesawat sekarang. Aku harus tiba tepat waktu dan membawa Najwa pulang. Dan satu hal lagi, aku akan menikahi Najwa. Aldi, kamu nggak bisa kayak gitu dong. Najwa udah nikah sama Rehan, sahabat kamu sendiri. Kamu nggak bisa cerain mereka. Aduh, ada apa lagi sih Aldi? Anita berantem terus. Justru itu yang ingin aku lakukan. Puas kamu. Nanti kamu akan cerain aku juga. Aldi, aku mohon, kamu nggak boleh kayak gitu Aldi. Aku mohon, kamu mikirin anak kita dong. Kamu gak usah pura-pura lagi. Aku udah muak dengan kemunafikan kamu. Tunggu saatnya. Aku akan segera mencarikan kamu dan ingat, kamu akan kembali lagi kepada ayah dari anak yang sedang kamu kandung ini. Maksud kamu apa sih? Kok kamu nuduh aku yang enggak? Emang ini anak siapa menurut kamu? Ini anak kamu, Aldi. Itu bukan anak aku, wanita. Bukan! Terus menurut kamu ini anak siapa? Ngomong sama aku anak siapa? Kamu pasti bohong kan? Ayo ngomong! Kamu mau menantang aku? Aku bisa aja ngomong sekarang. Tapi belum waktunya. Aku akan tunggu kamu sendiri akan ngomong di depan semua orang. Baru akan ketahuan siapa yang jahat di sini. Oke Aldi, kamu bisa aja ngancam aku. Tapi aku gak takut. Cepat atau lambat kamu akan menceraikan aku. Tapi sebelum itu, aku akan menguras habis harta kamu. Dan aku sumpah, aku akan buat kamu jatuh miskin. Setelah itu aku akan hidup senang dengan Dion, bapak kandungan ini. Mama lagi berjuang supaya kamu bisa lahir dengan keadaan kaya raya. Kamu akan tumbuh besar menjadi anak milioner. Kenapa kamu diam? Kamu kaget dengan rencana aku? Tunggu aja. Begitu aku balik dari India, aku akan menceraikan kamu. Kamu gak boleh ninggalin aku. Mami! Mami, Aldi mau ke India, Mi. Aldi mau ke India, Mami. Ke India. Aldi mau ke India. Aldi, kamu yakin akan berangkat ke India? Mami tahu sendiri, ini adalah keinginan terbesar aku selama ini. Sejak Najwa pergi ke India. Dan aku cuma berharap,
Mami sama sekali tidak akan menghalangi kepergian aku kali ini. Aldi, bukannya Mami menghalangi kamu. Tapi coba kamu pikirkan lagi keputusan kamu. Kamu kan tahu kalau Najwa sudah menjadi istri Rehan. Nggak mungkin kamu datang begitu aja ke India merebut Najwa dari Rehan. Itu sama saja dengan merusak hubungan orang lain, hubungan rumah tangga orang lain. Aku ngerusak rumah tangga orang. Apa selama ini Mami nggak pernah sadar? Sejak Anita masuk ke keluarga ini dengan sandiwaranya dia, itu sudah membuat keluarga aku hancur dan aku kehilangan Najwa, Mami. Cukup Aldi, suka atau tidak suka saat ini Anita sudah menjadi istri kamu. Dan Najwa sudah menjadi istrinya Rehan. Sangat tidak etis kalau kamu merusak hubungan Najwa dengan Rehan hanya untuk memuaskan keinginan kamu untuk rujuk dengan Najwa. Sejak kapan Mami berpikiran seperti ini? Mami nggak mau melihat aku bahagia bersama Najwa. Atau jangan-jangan Mami lebih memilih aku bahagia bersama Anita, yang kenyataannya hanya membuat aku tersiksa. Aldi, Mami mau sekali melihat kamu bahagia. Cuman sayangnya Najwa nggak punya cinta sama kamu. Tapi Anita sangat mencintai kamu, Aldi. Kenapa kamu tidak mempertahankan apa yang sudah kamu punya dan stop memikirkan Najwa? Mami salah. Kebahagiaan terbesar aku Mi adalah bersama Najwa, bukan Anita. Dan sekali lagi Mi, aku pasti akan menemukan Najwa kembali. Bagaimana caranya, Aldi? Bagaimana caranya? Mami yakin Rehan tidak akan pernah menceraikan Najwa. Karena Najwa dan Rehan adalah cinta sejati. Kamu percaya sama Mami, Aldi? Kamu akan kecewa nantinya. Sekali lagi Mami salah. Rehan akan segera melepaskan Najwa, Mi. Karena aku dan Rehan punya kesepakatan yang tidak bisa ditawar lagi. Maaf, Mi. Aku harus berangkat sekarang. Loh, Mi, kok Mami nggak halangin Aldi? Aldi nggak boleh mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalau sampai dia menikah sama Najwa, semua rencana kita bisa gagal, Mi. Kamu tidak usah mengajari Mami, Dion. Mami tahu apa yang Mami lakukan. Tapi, Mi, kalau sampai Aldi bawa Najwa lagi ke Jakarta, Itu tidak akan pernah terjadi, Dion. Karena keluarga Rehan sudah menerima Najwa untuk tinggal bersama mereka. Dan Mami yakin Rehan tidak akan pernah menceraikan Najwa. Karena ibunya Rehan sudah merestui pernikahan mereka. Aku nggak peduli Aldi mau nikah lagi sama Najwa apa enggak. Posisi aku lagi terancam. Kalian harus mikirin aku, jangan cuma Aldi doang yang dipikirin. Aldi mau melakukan tes DNA. Dan kalau sampai Aldi tahu ini bukan anak dia, kalian berdua siap-siap aja ditendang dari rumah ini. aku akan pastikan kalau Aldi tidak akan pernah melakukan tes DNA. Dan biarpun anak kamu sampai lahir, aku tetap akan menyingkirkan dia. Kamu gile? Aku nggak akan biarin kamu. Diam kamu! Kamu ikutin aja permainan aku. Kamu jangan banyak ngomong. Kamu sadar dong? Kamu di sini itu dibayar untuk melakukan sesuai perintah aku. Kamu nggak tahu kalau aku mengandung anak kamu, Dion. Tunggu sampai saatnya tiba dan kamu akan berbalik mengejar-ngejar aku. Anita tidak boleh tahu rencana aku. Aku akan menyingkirkan anak itu dan melemparkan tanggung jawab itu pada Aldi. Aldi akan terjerat dalam tindak pidana pembunuhan. Dan dia bakal dipenjara seumur hidupnya. Dengar Najwa, kamu tidak harus masuk kantor. Tinggal di rumah. Tapi sebagai orang yang bertanggung jawab, aku nggak mungkin meninggalkan pekerjaan begitu saja, Zain. Apalagi kamu udah mempercayakan travel kamu sama aku. Kamu jangan khawatir Najwa. Biar aku yang urus dulu. Yang pasti aku merasa sangat senang
Karena kamu dan Rehan sudah kembali bersama, jadi tenanglah di rumah sekarang. Hidup kalian sangat indah. Nikmatilah. Zain, aku benar-benar beruntung dan bersyukur bisa kenal orang sebaik kamu. Sudahlah Najwa, jangan pikirkan soal itu. Bukankah sama muslim itu bersaudara? Dan sekarang yang terpenting adalah kamu harus selalu bisa membahagiakan ibu mertuamu. Terima kasih banyak ya Zain. Aku akan mencoba untuk bicara sama ibu mertua aku. Kalau beliau meridhoi dan mengizinkan aku untuk bekerja, insya Allah aku bisa bekerja lagi. Najwa, jadikanlah dirimu sebagai menantu kesayangan ibu mertuamu. Dan kamu harus berjuang untuk bisa menggantikan posisi Priti yang sudah dekat dengan ibu Priyanka. Itu saja. Maaf Najwa, ada telepon lain yang masuk. Aku nanti telepon lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zain. Halo Papa. Anak teman Papa, pengusaha besar dari Jakarta, akan datang ke India. Kapan? Hari ini dia mendarat. Hari ini. Baik. Jangan khawatir Pak. Biar aku yang urus teman bisnis Papa itu. Tolong SMS nama lengkapnya. Oke Zain, kamu urus ya. Baik Pak. Sampai jumpa. Raden Aldilaga Haryokusumo. Siapa dia? Lihat ini Nyonya. Kecoa-kecoa ini akan saya taruh di kamarnya Nona Najwa. Pasti dia akan kegelian lalu teriak-teriak ketakutan. Dia tidak akan betah tinggal di sini Nyonya. Bagaimana ide saya? Oke kan? Saya jamin 100%. Pasti deh kamu gagal total. Kuno. Cari cara lain. Bunda, dari tadi aku nyariin Bunda kemana-mana. Najwa, kamu mencari ibu. Ada apa ya? Kamu kenapa Tuntun? Tuntun kok ada kecoa di punggung kamu? Pergi kamu dari sini. Tuntun, pergi, menyingkir dari sini. Nggak tahu lagi. Ya Allah Bunda, kenapa bisa ada kecoa di badannya Tuntun? Itu biasa kalau musim panas begini, kecoa kadang-kadang sering banyak bermunculan di dapur. Tadi Tuntun lagi mengutin kecoa untuk dibuang. Ya Allah, yaudah nanti setelah ini biar aku bantuin Tuntun bersihin dapur ya Bu. Sekalian supaya kecoa-kecoanya udah nggak ada lagi. Tadinya saya pikir dia akan pingsan lihat kecoa. Saya berharap dia trauma dan akhirnya pindah dari rumah saya. Oh ya Bunda, aku mau izin, apa boleh kalau aku bekerja? Karena di Jakarta aku terbiasa bekerja Bunda. Tidak, sama sekali tidak akan ibu izinkan. Perempuan yang sudah menikah, tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga. Dan tugas kamu sebagai istri Rehan adalah mengurus dan merawat Rehan dengan baik. Kamu jangan bermimpi menjadi wanita karir seperti Priti. Karena kamu itu bukan Priti yang berpendidikan tinggi. Kamu itu cuma seorang wanita kampung yang sangat beruntung. Karena dinikahi oleh anak saya Rehan. Mengerti kamu? Baik Bunda, insya Allah saya akan menuruti semua keinginan Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau gitu, saya mulai bersih-bersih dapurnya sekarang aja. Permisi. Saya tidak akan memberi kamu kesempatan untuk pergi keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang. Itu bisa membuat saya jadi malu. Kalau kamu harus keluar dari rumah ini, itu adalah untuk selama-lamanya. Dan saya pastikan pintu rumah ini akan tertutup selamanya buat kamu Najwa. Iya sayang.
Sebentar lagi aku nyampe kok. Aku juga udah gak sabar mau ketemu sama kamu. Kamu dananya cantik ya? Aku mau kamu terlihat sempurna di mata teman-teman aku. Oke, bye. Kamu nggak boleh pergi. Aku nggak akan izinin kamu pergi sama siapapun. Siapa kamu larang-larang aku? Kamu jangan sok berkuasa di rumah ini. Aku bukan suami kamu yang bisa kamu larang-larang. Emang kenapa kok aku ngelarang kamu? Kamu sadar diri dong. Kamu tuh siapa di rumah ini? Hah? Aku tahu kok aku siapa. Aku adalah perempuan bayaran yang kamu bayar untuk menjebak Aldi. Tapi kamu jangan lupa ya. Diam kamu ya, diam. Kamu udah janji kalau kamu gak keungkit-ungkit lagi masalah itu. Masalah antara kita udah selesai. Oh gitu maunya kamu. Bukan mau aku. Tapi kamu juga harus mau. Tujuan utama kita adalah untuk menguras semua harta-hartanya Aldi. Jadi tolong kamu jangan ungkit-ungkit masa lalu. Atau semuanya bisa berantakan. Ngerti kamu? Aku nggak ngerti. Yang aku tahu, aku adalah istri Aldi di atas kertas doang. Aku nggak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu, Dion. Tutup mulut kamu! Kamu jangan pancing kemarahan aku. Kamu sekarang udah berumah tangga kan? Kamu udah punya Aldi, kamu udah punya bayi dalam kandungan kamu. Kamu jangan ganggu hidup aku dong! Aku akan ngurus itu. Dan setelah aku ambil alih atas semua kekayaan Aldi, kamu harus balik sama aku dan kamu harus urus anak aku. Aku ngurus anak kamu. Mau ngapain? Ujung-ujungnya anak itu juga bakal aku singkirkan. Setelah dia lahir, aku akan menculik dia. Lalu aku akan minta uang tebusan sebesar-besarnya sama Aldi. Dan aku yakin Aldi akan memberinya karena ini demi darah dagingnya. Aku nggak akan biarin kamu culik anak aku. Dan asal kamu tahu ya, ini bukan anak Aldi tapi ini... Stop! Anita, Dion, Mami tidak mau dengar ada pertengkaran lagi di sini. Anita, harusnya kamu tahu diri dong bisa menjaga sikap pada Dion. Kamu itu istrinya Aldi, ngerti? Aku tuh capek tau nggak jadi boneka kalian berdua. Aku enak jadi istrinya Aldi, aku dimaki-maki, aku dihina, aku diinjek-injek, aku udah nggak punya harga diri, Mi. Tunggu aja, Mi. Suatu hari nanti aku akan berkuasa di sini. Jangan ngawur kamu kalau ngomong Anita. Kenapa? Kamu frustasi, kamu depresi karena ditolak sama Dion. Fokus sama Aldi, bukan sama Dion. Dan ingat satu lagi, jangan pernah kamu berani buka mulut kasih tahu sama Dion siapa anak itu. Ya Allah, berilah aku petunjuk yang sebenar-benarnya atas semua masalah yang terjadi pada pernikahanku. Aku tidak ingin mengingkari janji yang kubuat dengan Aldi. Tapi aku juga tidak mau menceraikan Najwa karena aku sangat mencintainya. Bantulah hambamu ini ya Allah. Bantulah hambamu agar tidak terjebak dalam dosa perkawinan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat kamu sangat sedih sekali dalam doa. Sampai meneteskan air mata. Sepertinya kamu sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Kalau boleh aku tahu, ya barangkali aku bisa membantu meringankan beban batinmu. Ada apa anak muda? Baiklah, tidak apa-apa. Kalau kamu ragu tidak apa-apa. Kamu tidak usah bicara. Memang hanya kepada Allah lah tempat kita mengadu. Dan hanya Allah lah yang akan memberi jalan keluar. Kamu terus saja berdoa. Jalankan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah secara istiqomah. Dan bersegeralah
taubat dari dosa yang kamu lakukan. Yakinlah, Allah Maha Pengampun dan Pemberi Taubat. Terima kasih atas perhatian Bapak. Bukannya saya tidak percaya, tapi saya tidak tahu. Saya sedang sangat bingung menghadapi pernikahan saya, Pak. Kalau sampai terbukti, anak yang dikandung Anita itu darah daging aku, kamu akan menikahi Najwa selamanya. Tapi kalau tidak terbukti, anak yang dikandung Anita itu anak aku, kamu harus menceraikan Najwa. Dan membiarkan aku menikahi Najwa lagi. Dengar Najwa, aku bukan orang gila yang akan menikah dengan wanita yang tidak aku cintai. Dan kalau pernikahan itu tetap dipaksakan, dia hanya akan menderita. Ibu kecewa karena kamu telah menjadi anak durhaka karena perempuan ini. Ibu yakin kamu telah menikahi perempuan yang salah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Saya turut prihatin dengan masalahmu. Sebisa mungkin masalah ini jangan sampai berlarut-larut untuk kamu menyelesaikannya. Pertama, di dalam Al-Quran, menikah itu untuk menyempurnakan ibadah. Diwajibkan bagi setiap pasangan untuk menjalankan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Tapi bagaimana kalau saya tidak memberikan nafkah batin istri saya? Kamu mau kemana? Mau tidur. Ya. Memang kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya yang sah. Dan apabila kewajiban ini tidak dilakukan, itu hukumnya dosa. Tapi anak muda, kamu tidak usah takut. Hanya pada Allah lah satu-satunya yang harus kita takutkan. Setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, ajab Allah pasti akan datang. Dan percayalah, ajab Allah itu sangat pedih. Saya mengerti. Terima kasih, Pak. Subhanallah. Assalamualaikum, Bu. Ibu kelihatan senang hari ini. Ada apa? Pasti karena Najwa yang menjaga Ibu. Iya, tentu saja. Kamu kelihatannya bahagia sekali hari ini. Ada apa, Rehan? Tentu aku bahagia. Karena jiwaku sudah bebas sekarang. Semuanya menyenangkan karena aku tidak punya beban lagi. Beban? Memangnya ada beban apa? Ibu sama sekali nggak ngerti, Rehan. Nanti Ibu akan mengerti. Yang jelas, aku akan melakukan tugasku sebagai seorang suami yang baik untuk Najwa. Sekarang aku ingin menemuinya dulu. Permisi, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rehan? Sikapnya begitu aneh. Ya Tuhan, jangan sampai Rehan berpikir untuk membuat Najwa secepatnya bisa hamil. Tidak, itu sama sekali tidak boleh. Najwa, kamu harus tahu, aku sangat mencintaimu. Rehan, ada apa sih sebenarnya? Kok kamu tiba-tiba banget kayak gini? Kamu tahu tidak, aku ingin selalu bersama kamu. Karena setiap waktu bersamamu sangat berharga. Dan aku tidak ingin kehilangan waktu itu.
Kamu pasti tiba-tiba banget kayak gini karena kamu habis dapat keuntungan besar di perusahaan tempat kamu kerja ya? Bukan, ini aku katakan karena aku ingin kamu bahagia dan aku ingin menjadi suami yang baik. Tidak boleh. Ini sudah berlebihan. Rehan tidak boleh punya anak dari perempuan itu. Saya harus menggagalkan niat Rehan. Astagfirullahaladzim, apaan itu, Re? Ya Allah, Bunda, astagfirullahaladzim. Ibu, astagfirullah. Ibu, kaki ibu. Ada apa, Bu? Rehan, sepertinya Bunda kamu jatuh. Sekarang lebih baik kamu angkat Bunda kamu bawa ke kamar biar aku siapin air buat kompres kakinya. Iya, iya. Aduh, Bu, kaki ibu. hati-hati ya. Iya. Ayo. Hati-hati. Iya. Apakah ini pertama kalinya kamu ke India? Enggak. Aku ke India udah 2 atau 3 kali lah. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu. Aku rasa India bukan negara asing bagimu lagi ya. Kamu sudah datang beberapa kali ke sini dan kamu pasti punya tempat favorit di sini kan? Dan aku mau tanya padamu, siapa cinta sejatimu? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk bisa membuatnya kembali ke Jakarta? Anggap aja ini misi rahasia. Untuk sekarang, aku belum bisa bilang apa-apa. Oke? Baik, jadi apakah butuh bantuanku menjalankan misi rahasiamu ini? Pasti. Oke? Iya. Au, Rehan, udah stop. Kamu mijitnya terlalu keras. Aduh, kaki ibu jadi tambah sakit. Udah. Maaf, Bu. Rehan, biar aku aja yang kompres, Bunda. Aku tidak salah memilih Najwa sebagai istriku. Najwa tidak hanya mencintaiku, tapi juga menyayangi ibuku seperti dia memperlakukan ibu kandungnya. Najwa, ibu minta tolong ya. Kamu temani ibu malam ini, temani ibu tidur. Soalnya ibu takut kalau nanti malam ibu terbangun dan tidak ada orang membantu ibu bisa jatuh lagi. Kamu gak usah khawatir, Rehan pasti akan mengizinkan kamu. Ya kan, Rehan? Ya, tentu saja. Malam ini dia akan di sini menemani ibu supaya ibu bisa tenang. Ya udah, kalau gitu Bunda nggak usah khawatir. Malam ini aku akan tidur di sini bersama Bunda. Makasih, Najwa. Baiklah, aku mau ke kamar dulu. Aduh. Najwa, kalau cuma air hangat rasanya nggak bisa menghilangkan sakit kaki ibu. Kamu bisa tolong ambilkan minyak buat memijit? Iya, Bunda. Najwa, kamu sedang apa?
Aku lagi siapin teh buat ibu kamu sekalian minyak gosok karena abis ini aku mau pijitin kakinya ibu kamu. Kamu kenapa kamu mau aku buatin teh? Aku tidak mau minum teh. Aku cuma mau bilang, nanti kalau ibuku sudah tidur, bisa kamu ke kamar tidur? Aku tunggu kamu di situ. Tapi kalau nanti ibu kamu tengah malam bangun terus perlu sesuatu gimana? Aku takut terjadi sesuatu sama ibu kamu kalau misalkan aku nggak ada di kamar sama ibu kamu. Ya memang yang kamu katakan itu benar dan aku tidak akan bisa memaafkan diriku kalau nanti terjadi sesuatu yang buruk pada ibuku. Oke, kamu tidur sama ibuku. Ya Allah, maafin aku Rehan. Maafin aku karena nggak bisa memenuhi kewajiban aku sebagai seorang istri. Ya Allah, kapan aku bisa membuat Najwa bahagia? Padahal aku harus menunaikan kewajibanku sebagai suami yang seutuhnya bagi Najwa. Baiklah, aku akan tunggu untuk lain waktu saja. Dah. Benarkah? Lalu, apa dia menolak ibu? Mana mungkin Najwa bisa menolak ibu. Lagi pula ibu meminta izinnya langsung dari Rehan. Tentu saja aku senang mendengar ya, Bu. Setidaknya malam ini Najwa dan Rehan tidak tidur sekamar. Pokoknya Najwa tidak boleh hamil sebelum mereka resmi bercerai. Aku tidak ingin Rehan punya anak dari perempuan itu. Ibu juga tidak menginginkan punya cucu dari perempuan itu. Ibu hanya ingin punya cucu dari kamu. Tapi kamu juga salah, Priti. Untuk apa kamu membawa perempuan itu masuk ke dalam rumah ini? Tidak seharusnya ibu mengizinkan dia tinggal di sini. Itu sama saja artinya bahwa kita memberikan kesempatan kepada Najwa dan Rehan untuk selalu bisa bersama. Ibu, aku sudah pikirkan semuanya. Dengan mereka tinggal di tempat ibu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengawasi mereka. Pokoknya ibu harus bisa mencegah mereka berduaan. Iya, Priti. Tapi ibu kan tidak bisa terus-terusan sakit. Lama-lama nanti mereka bisa curiga. Ibu tenang saja. Aku punya banyak rencana cadangan. Caranya bagaimana, Priti? Ibu tenang saja. Pokoknya ibu jangan khawatir soal itu. Kalau semua sudah siap, ibu tinggal bawa Najwa ke tempat yang aku siapkan. Baiklah, Priti. Kalau kamu memang yakin, ibu juga yakin dengan kamu.